Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pembahasan tentang organ gerak manusia bagian 2, yaitu sendi dan otot. Muatan pelajaran IPA KD 3.1 kelas 5 SD. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa itu sendi. Sendi yaitu tempat pertemuan atau penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Fungsi sendi yang pertama yaitu sebagai penghubung antar tulang. Yang kedua, memberikan fleksibilitas gerak tulang. Apa itu fleksibilitas? Fleksibilitas adalah kelenturan atau keluasan ketika tulang bergerak. Yang ketiga yaitu poros anggota gerak. Tahukah kalian bahwa jumlah sendi manusia itu sebanyak 360? Masya Allah, banyak sekali ya. Yang berikutnya yaitu macam-macam sendi. Apa saja macam-macam sendi? Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar ini menyebabkan tulang dapat digerakkan memutar. Contohnya pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang berikutnya yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini menyebabkan tulang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya pada pertemuan tulang atas dan tulang hasta. Yang berikutnya yaitu sendi pelana yang menyebabkan tulang dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya pada pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Macam sendi yang berikutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru menyebabkan tulang dapat bergerak ke semua arah, yaitu tempat pertemuan bola dan tulang berbentuk mangkuk. Contohnya pada antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi berikutnya yaitu sendi geser yang menyebabkan tulang hanya dapat menggeser. Contohnya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Berikutnya kita akan belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif pada organ gerak manusia yang dapat menggerakkan tulang sehingga manusia dapat bergerak. Fungsi otot yang pertama yaitu menggerakkan jantung, kemudian mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya, dan menjalankan serta melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi otot yang lain, yang pertama yaitu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja atau sesuai dengan perintah otak, seperti memegang, memutar, mengangkat, membungkuk, dan berjalan. Fungsi otot yang kedua yaitu berperan dalam gerakan-gerakan yang tidak disengaja, seperti bernafas, gerak organ pencernaan, dan gerakan detak jantung. Yang ketiga yaitu mendukung tubuh seperti saat kita duduk atau berdiri. Fungsi otot yang keempat yaitu menjaga postur atau keseimbangan tubuh seperti ketika kita berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Fungsi otot yang kelima yaitu menjaga suhu tubuh. Seperti ketika kita melakukan gerakan menggigil, itu disebabkan oleh respon atas penurunan suhu tubuh. Yang berikutnya adalah karakteristik otot. Otot memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh organ gerak yang lain. Yang pertama yaitu kontrabilitas. Apa itu? Yaitu kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek. Yang berikutnya yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang. Dan yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Jenis-jenis otot.
Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Kalian bisa lihat pada gambar yang paling atas itu dinamakan otot lurik atau otot rangka. Yang berikutnya yaitu otot jantung. Dan yang paling bawah yaitu otot polos. Apa itu ketiga otot ini? Otot lurik atau otot rangka bekerja di bawah kesadaran karena dipengaruhi oleh beberapa rangsangan seperti panas, dingin, sengatan, dan rangsangan kimia. Sedangkan otot jantung bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti karena dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sedangkan otot polos bekerja tanpa kesadaran karena dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, lebih jauh kita akan cari tahu apa ciri-ciri dari otot lurik atau otot rangka. Seperti namanya, otot lurik atau otot rangka berada atau melekat pada rangka. Otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Berbentuk panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kalian bisa lihat pada gambar, intinya banyak sekali. Inti sel biasanya berada di tepi dan mempunyai pigmen mioglobin. Otot lurik ini pergerakannya cepat dan mudah lelah. Berikutnya yaitu otot polos. Otot polos terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Otot polos bekerja tanpa sadar dan tanpa diperintah oleh otak karena dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang runcing. Kalian bisa melihat pada gambar kedua ujung otot polos ini sangat runcing. Nah, yang berikutnya, otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Dan yang terakhir yaitu pergerakannya lambat dan mudah lelah. Oh iya, ada satu lagi yaitu waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Yang terakhir yaitu otot jantung atau miokardium. Apa itu? Otot jantung seperti namanya terletak pada jantung. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi yang menyebabkan jantung kita berdetak itu karena dibantu oleh otot jantung. Maka otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran manusia dan terus-menerus tanpa istirahat. Jadi tidak perlu diperintah oleh otak untuk berhenti atau untuk berdetak. Bentuknya merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi ada dua komponen yang dimiliki begitu ya. Otot lurik dan otot polos bergabung menjadi komponen di otot jantung. Apa saja? Yaitu bentuknya silindris dan memiliki percabangan yang disebut dengan sinsitium. Selanjutnya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe.